Nirvana Farm. Halo teman-teman semuanya. Halo. Kalau kita jujur, banyak domba kita itu sebenarnya nggak sakit. Makan masih mau, berdiri masih kuat, tidak diare, tidak pincang, dan secara kasat mata kelihatannya aman-aman saja. Dari luar, kandang juga kelihatan rapi. Pakan tetap masuk, rutinitas tetap jalan. Tapi anehnya, hasilnya tidak seperti yang kita harapkan. Bobot tidak naik signifikan, pertumbuhan lambat, pakan terasa boros. Dan keuntungan yang kita bayangkan tidak pernah benar-benar terasa. Disinilah banyak peternak mulai bingung. Tapi bingungnya sering tidak diarahkan ke evaluasi, melainkan ke alasan-alasan. Padahal masalahnya sering bukan di penyakit, bukan juga di pakan yang jelek, tapi di fase yang sering kita anggap aman, fase ketika domba kelihatan baik-baik saja, lalu kita berhenti waspada. Fase paling menipu adalah kelihatan sehat. Domba itu jarang sekali langsung jatuh sakit parah. Sebagian besar masalah di peternakan justru dimulai secara pelan-pelan, halus dan hampir tidak kelihatan. Perubahan kecil yang hari ini kita anggap sepele, besok kita lupakan, dan minggu depan baru kita sesali. Nafsu makan berkurang sedikit, kita bilang masih wajar. Bobot badan tidak naik, kita anggap efek cuaca. Kotoran agak berubah bentuk, kita pikir nanti juga normal sendiri. Masalahnya, perubahan kecil itu bukan kejadian satu hari. Dia akumulasi hari demi hari. Dan ketika akhirnya kelihatan jelas, kita sudah kehilangan waktu yang paling murah untuk memperbaiki. Di fase kelihatan sehat inilah, banyak domba mulai gagal produksi. Bukan karena sakit berat, tapi karena sinyal awalnya tidak pernah kita tangkap. Kesalahan kita saat merasa aman. Begitu domba kelihatan sehat, perhatian kita sering pindah. Kita jarang lagi pegang badan domba, jarang memperhatikan perubahan kecil. Jarang membandingkan kondisi hari ini dengan kemarin. Kita merasa sudah pengalaman, merasa sudah sering ternak, merasa sudah tahu pola. Dan tanpa sadar, rasa sudah paham itu membuat kita berhenti mengamati. Padahal, di peternakan, pengamatan itu lebih penting daripada hafalan teori. Yang berbahaya bukan domba sakit. Yang berbahaya adalah peternak yang merasa semuanya baik-baik saja, lalu berhenti peka. Contoh, kasus yang sering terjadi, banyak kejadian di lapangan polanya sama, awalnya domba masih makan, tapi tidak lahap seperti biasanya. Badannya tidak kurus, tapi juga tidak ada perkembangan. Geraknya normal, tapi lebih banyak diam. Kita tunda tindakan karena merasa belum parah. Minggu pertama masih santai. Minggu kedua mulai ragu, minggu ketiga mulai gelisah. Dan ketika akhirnya kita sadar ada yang salah, posisi domba sudah tidak ideal lagi. Mengejar bobot jadi lebih sulit, biaya bertambah, dan waktu terbuang. Ini bukan karena penyakit yang tiba-tiba datang, tapi karena keterlambatan kita membaca tanda. Kenapa kita sering telat sadar? Salah satu alasannya sederhana. Kita capek. Rutinitas harian bikin fokus kita turun. Kita melihat kandang sebagai rutinitas, bukan sebagai proses yang hidup. Selain itu, karena kandang kelihatan aman, kita merasa semuanya terkendali. Padahal peternakan bukan cuma soal apa yang terlihat, tapi soal apa yang berubah. Kita sering lebih fokus ke yang besar dan kelihatan, bukan ke detail kecil yang pelan-pelan bergeser. Padahal kepekaan itu bukan bakat, tapi kebiasaan yang terus diasah. Tanda kecil yang sering diabaikan. Domba diam belum tentu sehat. Bisa jadi dia sedang menahan tidak nyaman. Domba makan belum tentu cukup. Bisa jadi dia makan karena kebiasaan, bukan karena kebutuhan terpenuhi. Domba berdiri belum tentu nyaman. Bisa jadi dia sedang beradaptasi dengan stres yang kita tidak sadari. Yang perlu kita lihat bukan kondisi sesaat, tapi perubahan. Kalau hari ini sedikit berbeda dari kemarin, itu sudah tanda. Peternak yang peka tidak menunggu domba roboh untuk bertindak. Intinya, peternakan itu bukan soal seberapa cepat kita mengobati yang sakit, tapi seberapa awal kita membaca yang mulai berubah. Semakin cepat kita sadar, semakin murah biaya yang kita keluarkan. Semakin telat, semakin mahal konsekuensinya. Domba itu sebenarnya jujur. Dia selalu memberi tanda. Yang sering bermasalah adalah kita yang terlalu sibuk, terlalu yakin, atau terlalu cepat merasa aman. Sekarang coba kita jujur ke diri sendiri. Berapa kali kita merasa semuanya baik-baik saja, lalu ternyata salah? Berapa kali kita menunda evaluasi karena merasa
Masih normal, di titik inilah banyak peternak berhenti berkembang. Bukan karena ilmunya kurang, tapi karena kepekaannya menurun. Bukan karena dombanya jelek, tapi karena kebiasaan lama tidak pernah dievaluasi. Di video selanjutnya, kita akan bahas kebiasaan-kebiasaan kecil yang sering kita anggap sepele, tapi diam-diam paling mahal akibatnya. Terima kasih, sampai jumpa.